Halo, selamat pagi teman-temanku semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman hari ini dalam acara Sadari. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Enneagram. Enneagram yang kali ini akan kita kaitkan dengan berbagai macam tipe belajar. Saya yakin teman-teman sudah melalui proses melihat video bagaimana kita melakukan tes Enneagram, sudah melakukan tes Enneagram, dan sudah tahu tipe Enneagram apa untuk masing-masing kepribadian teman-teman. Nah, setelah melakukan tes Enneagram dan mengetahui tipe Enneagram keberapa, teman-teman juga pasti sudah menonton video penjelasan mengenai masing-masing tipe Enneagram yang ada di YouTube. Untuk kesempatan kali ini, kita akan memperdalam pembahasan mengenai apa itu Enneagram dengan cara mengaitkannya dengan tipe belajar masing-masing. Sehingga harapannya apa? Nanti teman-teman bisa mengaplikasikan. Mengetahui diri sendiri atau knowing yourself itu bisa kita apply bagaimana kita memanage diri kita. Nah, salah satu hal yang harus di-manage oleh teman-teman sebagai seorang mahasiswa adalah bagaimana kita harus belajar. Oke, sudah tidak sabar lagi ya teman-teman. Mari kita mulai. Oke, di sini adalah pertanyaan yang sudah teman-teman lihat dan juga sudah teman-teman renungkan di dalam kelompok masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan kebiasaan atau cara belajar masing-masing dari teman-teman. Yang kedua, apakah suka belajar mandiri atau berkelompok? Karena ada di antara kita itu yang lebih suka untuk belajar di dalam kelompok. Ada juga yang lebih nyaman belajar sendiri di rumah. Nah, kenapa bisa demikian? Ini tentu saja dipengaruhi oleh tipe kepribadian teman-teman masing-masing. Yang ketiga, apakah ada cara atau kebiasaan kurang baik dari cara belajar tersebut yang bisa diubah? Jika ada, bagaimana upaya teman-teman untuk mengubahnya? Nah, tiga pertanyaan ini akan menjadi dasar kita akan membahas cara belajar berdasarkan masing-masing jenis Enneagram. Tadi teman-teman sudah melakukan sharing satu sama lain, bagaimana cara belajarnya, apa yang kurang, dan apa yang harus diperbaiki. Sekarang, mari kita simak penjelasan dari masing-masing tipe Enneagram dikaitkan dengan cara belajarnya. Sekedar mengingatkan, ada 9 tipe Enneagram. Jadi, kalau kita lihat, mulai dari tipe yang pertama sampai tipe yang ke-9 akan saya review dengan singkat ya teman-teman supaya tidak lupa. Tipe yang pertama adalah orang yang perfeksionis. Orangnya penuh pertimbangan, memegang prinsip dan sifatnya idealis. Tipe yang kedua adalah orang yang tipe penolong, orang yang baik hati. Tipe ketiga adalah orang yang mengejar prestasi. Tipe keempat adalah orang yang romantis. Tipe kelima adalah seorang pengamat. Tipe keenam adalah tipe pencemas. Nah, ada 3 tipe lagi, mari kita lihat. Tipe 7. Tipe 7 adalah seorang petualang. Tipe 8 adalah seorang pejuang. Tipe 9 adalah tipe pendamai. Jadi sudah lengkap ya, ada 9 tipe di dalam Enneagram. Tolong teman-teman diingat kembali saya tipe berapa karena penjelasannya masing-masing tipe belajar itu dikaitkan dengan masing-masing tipe. Panah dalam Enneagram. Nah, di sini teman-teman juga tidak lupa bahwa Enneagram itu sifatnya tidak mutlak, namun dia saling berkaitan satu sama lain. Penjelasan tentang panah dan sayap dalam Enneagram sudah diupload di video YouTube yang sebelumnya. Jika teman-teman belum menonton, silakan menonton terlebih dahulu.
Kali ini saya hanya review singkat. Untuk masing-masing tipe itu ada panah keluar kotak dan masuk ke kotak. Panah yang keluar kotak, yang warna hitam, itu dia lebih berbicara pada saat kondisi dia rileks. Sedangkan panah yang masuk kotak, itu berbicara pada saat dia tertekan. Jadi, jangan lupa tipe kita itu tidak mutlak tipe 1 ya satu saja, tetapi kita bisa berkembang. Ya. Jadi kita bisa berkembang ke tipe-tipe yang lain. Misalnya tipe 1 bisa berkembang baik ke tipe 7 maupun tipe 4. Ya. Jadi kita bisa melihat dari situ, saya tidak mutlak di salah satu tipe saja. Oleh karenanya teman-teman juga perlu melihat ya penjelasan dari tipe-tipe yang lain, tidak hanya tipe yang keluar pada saat tes saja. Oke, sekarang kita lihat sayap-sayap. Di kiri dan kanan, tipe kita itu juga mempengaruhi kepribadian kita dari tipe utama. Misalnya kalau tipe 1, dia dipengaruhi oleh tipe 9 dan tipe 2. Jadi, kalau Anda tipe 1, perlu juga melihat penjelasan bagaimana tipe 2 dan bagaimana tipe 9. Oke, sekarang kita masuk ke menu utamanya, yaitu bagaimana cara belajar sesuai dengan masing-masing tipe Enneagram. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu Enneagram tipe 1. Oke, tipe 1. Ini kalau di film Doraemon tuh model-model Dekisugi gitu ya. Tipe 1 ini adalah siswa yang duduk di kelas di barisan depan dan dia rajin mencatat. Umumnya siswa ini dapat belajar secara mandiri. Motivasi dia adalah bagaimana bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, anak yang rajin intinya ya, tipe 1 ini. Tips belajar untuk tipe 1. Kalau kamu adalah tipe 1, mungkin tips ini akan berguna. Oke. Tips pertama adalah belajar dengan cara logis dan strategis. Yang kedua, dalam bekerja kelompok, tidak memilih teman terdekat, tetapi orang yang akan bekerja keras dan mampu menyelesaikan tugas dengan tingkat kesempurnaan yang sama dengan kamu. Jadi kalau disuruh milih kelompok sendiri, pilihlah orang-orang yang bisa bekerja seperti kamu bekerja. Ya, standarnya tinggi soalnya ya, daripada nanti bertengkar, lebih baik Anda pilih teman yang kualitasnya sama dengan Anda. Yang ketiga, buatlah buku perencanaan dan perbarui sesering mungkin. Yang keempat, jika apa yang disampaikan dosen kurang menantang, tantanglah dirimu sendiri. Karena unit mission ya, tujuan yang harus dicapai. Nah, kalau misinya sudah tercapai, ya belajar jadi nggak fun lagi. Nah, bagaimana supaya fun? Ya, kita menantang diri sendiri. Dengan cara apa? Mencari sumber belajar yang lain. Ya, bisa melihat video di YouTube, bisa mengikuti kursus-kursus gratis yang banyak bertebaran di online. Bisa dengan cara membaca buku teks, menguasai sub bidang keilmuan yang ada di topik pelajaran tersebut. Membaca jurnal lebih dalam, nah itu akan sangat membantu kamu. Dan yang kelima adalah membuat segala sesuatunya itu terorganisir. Karena kamu bisa melihat ya sejauh mana kamu telah berprogres. Oke, ini adalah tips-tips untuk tipe 1. Sekarang kita lihat bagaimana kalau tipe 2. Tipe 2 itu seperti Shizuka ya, kalau di Doraemon itu. Tipe 2 ini dia adalah pusat dalam kegiatan kerja kelompok. Ya, because tipe 2 kita tahu dia adalah helper. Dia berusaha membantu teman agar mencapai tingkat akademik yang sama. Di setiap kelas bisa bersikap berbeda berdasarkan tipe personalitas atau preferensi dosen karena punya tujuan untuk menyenangkan orang lain. Dia perlu role model dalam profesi sebagai kekuatan pendorong untuk meneruskan pendidikan. Jadi dia suka membantu orang lain, tapi dia juga perlu role model. Nah, kalau Anda punya teman tipe 2, ya, you will be very happy ya, karena dia
membantu orang lain. Tapi hati-hati, tipe 2 itu ada agenda tersembunyi. Seperti apa? Nah, teman-teman perlu melihat video penjelasan bagaimana sifat dari tipe 2. Videonya sudah ada di YouTube dan teman-teman bisa menontonnya. Tips belajar untuk kamu yang tipe 2. Yang pertama, harus membangun hubungan pribadi dengan teman sebaya, dosen, dan pekerjaan sekolah. Ini bukan hubungan pribadi yang maksudnya sangat spesial, khusus, atau bagaimana ya teman-teman ya. Tapi tipe 2 ini dia butuh keterkaitan, keterikatan dengan satu sama lain. Jadi, dia tidak melihat hubungannya itu hanya sebatas untuk bidang profesional, tapi dia juga butuh hubungan yang lebih dari itu, ya, as a friend. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa tipe 2 ini butuh sentuhan manusia gitu ya. Jadi, tipe 2 kamu bisa melakukan membangun pertemanan ya, supaya ada hubungan yang lebih dari sekedar datang dan pergi. Yang kedua, dalam bekerja kelompok, jangan mengambil tanggung jawab atas semua tugas, tapi bagi rata dengan teman yang lain. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang baik hati yang suka menolong, tapi kalau Anda terus-menerus menolong teman, itu juga bisa mencelakakan teman kamu. Kenapa? Kalau kamu yang mengerjakan semua tugasnya, atau kamu yang rajin ngasih contekan, nanti suatu saat ketika dia menghadapi ujian ya, katakan dia ujian praktek, ujian nasional, dia jadi nggak bisa mengerjakan itu. Kenapa? Karena selama ini kamu yang mengerjakan tugasnya. Jadi membantu orang itu bisa jadi pisau bermata dua, ya. It can be good to yourself, ya, dan it can be harm. Oke, jadi hati-hati dalam menolong temanmu. Yang ketiga, jika memungkinkan, pilihlah kelas yang lebih personal atau lebih sedikit pesertanya. Yang keempat, sadari bahwa nilaimu itu bukan cerminan pribadi dari apa yang dipikirkan dosen tentangmu. Jadi kalau kamu dapat nilai 50, bukan berarti kamu hanya di bawah rata-rata atau dosennya nggak suka sama kamu, gitu ya. Jadi nilai itu diberikan seobjektif mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau nilai itu jelek, bukan berarti saya membenci Anda. Atau kalau nilai itu baik, bukan berarti saya suka sama Anda. Atau saya punya maksud atau agenda tertentu terhadap Anda. Ya, jadi nilai 100 itu bukan berarti saya punya agenda terhadap anak ini harus bagaimana itu tidak ada ya teman-teman ya. Jadi nilai itu diberikan secara objektif. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebelum memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, karena kamu suka bantu orang, jangan lupa juga kamu juga punya kebutuhan. You need time for yourself. Jadi bolehlah Anda bantu orang, tapi kamu juga harus membantu diri kamu sendiri. Oke, itu ya tipe 2. Next, kita masuk ke tipe 3. Mari kita lihat seperti apa. Tipe 3 ini kalau di Doraemon seperti Suneo ya. Tipe 3 ini adalah pemikat di dalam kelas. Mendapatkan pencapaian tertinggi adalah menjadi tujuan utamanya. Dia lebih suka langsung bekerja daripada bicara mengenai perencanaan. Pembicaraan dengan teman bisa cepat dan asik bila berkaitan dengan tugas yang dikerjakan. Ya, bisa jadi nggak asik buat kamu, tapi bagi dia asik. Bekerja dengan baik dalam kelompok, namun dia takut akan kegagalan. Ya, dia tidak suka teman yang menyebabkan kegagalan akan tugas yang diberikan, atau dia punya impresi tertentu pada teman yang mengalami kegagalan. Karena tipe 3 ini mengejar prestasi ya. Tips belajar untuk Anda yang tipe 3. Yang pertama, Anda perlu dipuji. Ya. Sampaikan kepada dosen jika Anda perlu umpan balik. Maksudnya bagaimana? Kalau ada Anda diberi tugas, dan dosen itu tidak memberikan umpan balik itu ya komentar, ya masukan, seperti itu. Kalau Anda tidak dikasih masukan, dan you'll be not happy about it ya, Anda tidak happy, ya Anda ngomong gitu ya,
ke dosennya bahwa saya perlu feedback, Bu, supaya saya bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, ya. Dosennya akan memberikan feedback untuk Anda. Masukannya di mana supaya Anda bisa berkembang lagi. It's okay ya, jangan takut untuk menyangkapkan hal ini. Yang kedua, nanti pilihlah jalur karir yang kamu sukai. Pilih sendiri. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi kamu kalau di praktikum atau diminta untuk presentasi, Anda akan lebih suka. Jadi kalau memang ada tugas itu ya why not ya, Anda yang ambil alih. Yang keempat, temukan bagaimana topik pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi sambil belajar itu hal yang sederhana ya. Misalnya Anda belajar tentang viskositas ya, Anda kaitkan dengan misalnya sabun cuci tangan, itu ada yang kental, ada yang encer. Ya, bagaimana mengaplikasikan keilmuan itu dalam kehidupan nyata. Kalau Anda belajar mengenai konseling, Anda belajar farmakoterapi, bagaimana Anda bisa memilihkan obat untuk misalnya orang-orang terdekat di sekitar Anda. Itu ya. Nomor 5, bisa menyesuaikan dengan teman, tidak sama-sama energi dan bersemangat. Ya, we know ya, kamu punya motivasi atau energi yang sangat besar. Tapi tidak semua orang itu punya cadangan energi sebesar kamu ya. Kalau kita bilang itu HP-nya itu tidak sebesar orang lain ya. Bisa jadi kamu selalu on fire, tapi orang lain belum tentu bersemangat untuk topik tersebut. Jadi, coba untuk memahami orang lain. Oke, tipe 3. Next, tipe 4. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana tipe 4. Nah, tipe 4 ini saya bilangnya seperti Squidward gitu ya. Tipe 4 ini kalau di kelas bisa jadi adalah seorang pelamun yang duduk di bangku belakang sambil mencoret-coret buku catatan. Motivasinya adalah menjadi unik dan berbeda dan selalu punya karya paling artistik. Sebagai seorang seniman sejati, Anda sangat fokus pada apa yang kurang di dalam diri atau pekerjaan. Orangnya peka terhadap kritik dan perasaannya bisa terluka jika ada hal negatif yang muncul. Tipe yang romantis soalnya ini dibawa perasaan semuanya. Oke, karena kita lihat ya bagaimana tips-tips untuk tipe 4. Nah, ini adalah tips belajar untuk tipe 4. Yang pertama, jangan hanya fokus pada umpan balik yang negatif, tapi juga yang positif ya. Anda baper boleh gitu ya, tapi bapernya jangan hanya hal-hal yang negatif aja ya. Kalau ada hal yang positif ya itu bagian dari diri Anda. Yang namanya manusia itu ada sisi terang dan sisi gelapnya ya. Nobody is perfect. Jadi kalau Anda berharap manusia itu seperti Tuhan itu nggak bisa ya. Pasti ada hal yang positif dan negatif dan itu dua-duanya harus kita terima. Yang kedua, tampilkan sisi artistik dan buatlah karya yang kreatif. Because you are an artist, gitu ya. Kalau disuruh tugas, oh, Anda harus bikin video, Anda harus bikin model peraga, alat peraga untuk penyuluhan. Ya, keluarkan sisi artistik Anda itu keluarkan ya. Nggak apa-apa, it's okay ya. Kalau tugasnya memadai, Anda bisa keluarkan itu. Yang ketiga, terlibat dalam percakapan mendalam tentang topik yang menarik. Jika ada hal yang menarik hatimu, jangan ragu untuk ikut terlibat di dalam pembicaraan tersebut. Yang keempat, buatlah catatan dan tempat belajar yang estetik sebagai motivasi belajar. Ya, di dalam kelas kita pasti punya lah ya, ada teman yang tulisannya itu kayak di print gitu ya, sangat rapi. Kalau dilihat di fotokopi itu, wah indah lah ya. Saya juga punya teman seperti itu. Sayangnya saya nggak begitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau ada teman seperti itu, kita boleh pinjam catatannya ya, kita fotokopi. Kalau kamu butuh catatan yang bagus, ya tulis dulu di kelas ya, dicoret-coret di kertas, kemudian disalin lagi ya. Saya pernah ngelakuin seperti itu. Kalau saya langsung nulis, dosennya ngomong apa di kertas ya pasti coret-coretan jelek gitu ya. Kenapa? Karena ngomongnya cepet gitu ya, jadi nulisnya juga cepet. Tapi nanti sampai di rumah saya salin lagi, saya tulis lagi yang bagus ya.
Jangan sampai saya tidak bisa membaca tulisan saya sendiri. Nah, gawat kan itu. Oke. Jadi, buatlah catatan yang bagus dan buatlah semacam ruangan khusus ya. Kalau tidak memungkinkan ruangan khusus atau di pojokan di tempat khusus itu adalah tempat untuk kamu belajar. Ya. Jadi supaya itu memotivasi kamu ya, dikasih gambar, ya, diberikan aromaterapi sambil dengerin musik ya, it's okay. Pokoknya kamu semangat aja untuk belajar tuh nggak masalah, karena tiap orang itu punya tipe yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan ke tipe 5. Nah, tipe 5, ini kalau lihat gambarnya ini Conan ya. Tipe 5 itu adalah orang yang duduk dengan tenang untuk menerima setiap kata dosennya. Mungkin orang ini tidak mencatat karena lebih banyak menginternalisasi semua yang terjadi selama kuliah. Kerja kelompok tidak ideal karena ingin membawa informasi sendiri dan perlu waktu untuk memprosesnya. Jadi dia kan suka belajar sendiri gitu ya. Punya cara berpikir sendiri lah tipe 5 ini. Jika ada topik yang sulit, dia meluangkan waktu untuk memikirkan dan menginternalisasi informasi. Jadi, nggak semua orang itu bisa langsung menerima informasinya. Nah, setelah dia menerima informasi, mungkin ada pikiran, mengapa begini, mengapa begitu. Kemudian dia mencari, dan dia menemukan fakta, oh ya, yang dikatakan dosen saya adalah benar. Nah, baru dia bisa menerima informasi tersebut. Ya, nggak apa-apa ya. Berarti belajar ala tipe 5 ini takes time. Ya, dan it's okay. Yang penting kamu adalah bisa menerima ilmunya dan itu bisa kamu tangkap ya. Tipe belajar untuk Enneagram tipe 5. Yang pertama, terbuka kepada guru bahwa meskipun Anda diam di kelas bukan berarti Anda tidak menyimak dan belajar. Ya, saya tahu ada siswa yang memang di kelas itu dia tidur. Tapi nggak masalah, kamu mau tidur, kalau ditanya kamu langsung angkep gitu ya. Karena saya tahu ada juga orang-orang yang dengan gangguan khusus ya, yang dia gampang untuk mengantuk dan tertidur. Ya, it's okay. Tapi dia sebenarnya mendengarkan, nggak masalah ya. Jadi kalau Anda diam, itu bukan berarti kan nggak menangkap gitu ya. Nggak, karena dia memang nggak suka nyatet. Ya nggak apa-apa ya, it's okay. Anda nggak suka nyatet. Yang penting Anda kalau ditanya bisa menjawab, dan nanti nilai ujiannya itu membuktikan bahwa Anda paham dengan topik atau materi tersebut. Oke, yang kedua, latih keterampilan sosial dalam pengaturan kelompok dan dapatkan informasi berharga dari teman bahkan ketika hal tersebut membuat stres. Anda orangnya individualis memang, ya. Tidak suka bekerja di dalam kelompok. Tapi kan namanya kita kuliah itu kita belajar untuk bersosialisasi juga ya, membangun hubungan ya. Who knows ya, someday ketika Anda sudah lulus, Anda sudah kerja, oh dulu orang yang di sebelahku, teman baikku itu jadi direktur jenderal di Badan POM misalnya. Atau dia menduduki posisi jadi anggota dewan ya, kita nggak tahu ya, who knows gitu ya. Makanya bangun hubungan yang baik dengan sesama temanmu. Kamu tidak akan tahu dia nanti akan jadi apa gitu ya. Jadi nggak masalah. Kalau kamu harus kerja kelompok, ya lakukan kerja kelompok itu dengan baik. Apa yang terjadi pada saat kuliah mungkin anak itu tidak bisa berkontribusi dengan baik di dalam kelompok. Tapi bukan berarti anak tersebut masa depannya akan gagal atau madesu gitu ya. Belum tentu. Ya, bisa jadi dia nanti jadi orang sukses. Jadi nggak masalah. Anda bisa harus belajar untuk bekerja di dalam kelompok dengan orang yang lain. Karena nanti kerja Anda juga pasti akan menghadapi orang lain. Kita kan nggak bisa hidup di dunia ini sendirian ya, itu jelas. Kerja juga nggak mungkin sendirian. Jadi kenapa kita nggak belajar dari sekarang? Yang ketiga, temukan topik yang disukai dan passionmu. Apa yang menjadi passionmu kamu bangun dari sekarang. Itu yang akan membuat kamu termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, pada saat belajar lebih banyak habiskan waktu tenang sendirian. Yang kelima, percaya diri terutama dalam kecerdasanmu, terutama dalam kondisi sulit.
misalnya kerja kelompok atau kelas ukuran besar. Karena Anda butuh kelas ukuran kecil, tapi mungkin kita tidak memadai untuk itu, harus di kelas ukuran besar, ya Anda harus punya perasaan percaya diri di dalam kelompok yang lebih besar. Oke, nah, kita masuk ke tipe ke-6. Tipe ke-6, kayak si Mael ya, di Upin Ipin. Tipe ke-6 ini punya sikap skeptis terhadap apa yang diajarkan atau bagaimana kualifikasi dosen jika masuk ke kelas baru dengan dosen baru. Gitu ya. Jadi Anda perlu mengenal. Ya nggak apa-apa, Anda mau CV dosennya ya bilang, Ibu punya pengalaman apa, ya latar belakangnya seperti apa, ya it's okay. Bahkan Anda bisa mencari tahunya, Anda bisa searching atau googling dan menemukan hal tersebut. Sikap yang sama juga muncul terhadap teman sebaya. Dia berasa cemas apakah ide dan pertanyaan diajukan dapat diterima di dalam lingkungan tersebut. Semakin terstruktur dan terorganisir ruang kelas dan tugas, semakin baik melakukannya. Tipe 6, ada beberapa tips untuk Anda. Yang pertama, membangun hubungan dengan guru dan rekan sehingga bisa unggul di dalam studi. Karena Anda perlu tahu tadi ya, CV dari dosennya seperti apa, kemampuannya seperti apa, ya nggak apa-apa. Anda bisa cari tahu, Anda bisa tanyakan ya, sehingga kita punya hubungan yang baik. Yang kedua, ajukan pertanyaan dan bicarakan pikiranmu. Kalau segala sesuatu itu dipendam di dalam pikiran, ya, kita kan bukan ahli nujum yang bisa melihat. Pikiran itu adalah sesuatu yang abstrak. Bahkan dirimu belum tentu mengenali pikiranmu sendiri. Bagaimana orang lain bisa mengenal kalau kamu tidak mau untuk bicara? Yang ketiga, beri diri waktu untuk mengamati situasi yang berbeda. Yang keempat, temukan rasa aman di dalam diri sendiri dan lingkungan, sehingga Anda bisa percaya diri dalam pekerjaan sekolah. Tidak ada yang menyerang Anda, ya. Tidak perlu Anda cemas. Semua aman. Tidak perlu berprasangka buruk atau negatif thinking terhadap orang lain. Kalau memang ada orang yang berniat jahat atau berniat tidak baik kepada kita, ya sudah, ikhlaskan, ya. Bahwa itu memang orang dikirim Tuhan untuk membentuk karakter kamu. Kita kan manusia hidup dan kita manusia yang hidup bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Yang bertumbuh adalah karakter kita. Nah, karakter kita itu bisa tumbuh atau berkembang itu dengan cara kita digesek satu sama lain dengan orang lain. Nah, kalau kita selalu menutup diri, menghindar dari orang lain, ya karakter kita tidak akan bertumbuh. Nah, sedangkan pertumbuhan karakter ini menunjukkan seberapa besar kedewasaan di dalam diri kita. Jadi tipe 6, kamu tidak perlu terus-menerus khawatir ya. Tipe 7, mari kita lihat seperti apa belajar ala tipe 7. Tipe 7 ini kepribadiannya seperti Upin dan Ipin ya. Tipe 7 ini terus-menerus melontarkan ide, membuat koneksi antara berbagai macam mata kuliah, which is good ya. Anda harus bisa menghubungkan antara benang merahnya ya, antara mata kuliah dari semester 1 sampai semester terakhir. Nah, itu biasanya kalau dulu saya ya, mungkin karena saya belum tipe 7, saya baru menemukan benang merahnya itu waktu kuliah apoteker, gitu ya. Oh, kenapa sih aku diajari begini? Kenapa sih aku harus menghafalkan nama Latin? Kenapa sih aku harus mengamati berbagai macam simplisia, ya? Kenapa sih aku harus belajar kimia organik? Apa sih keterkaitannya dengan ilmu yang lain? Nah, itu baru saya dapatkan ketika di apoteker, ya. Baru belajar di situ. Nah, kamu bisa tanya nih ke teman kamu yang tipe 7, yang dia banyak berpikir. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar ini? Kenapa sih kita harus belajar kimia dasar? Menurut kamu gimana? Nah, apalagi kalau Anda punya kakak kelas yang tipe 7, mungkin dia akan bisa menjelaskan dengan baik mengenai hal ini. Yang kedua, dia tidak bisa berdiam diri jika topiknya tidak disukai. Topiknya disukai, tidak bisa diam. Ya.
percaya bahwa energi positif adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk belajar. Merasa bosan dan bisa melamun tentang rencana ke depannya jika kecepatan penyampaian materi di kelas melambat. Nah, ini tantangan untuk dosennya ya. Kalau terlalu cepat, itu mahasiswa susah untuk memahami gitu kan. Tapi kalau terlalu lambat, nanti orang-orang seperti tipe 7 ini merasa bosan, ya. Jadi kecepatannya yang sedang-sedang saja. Jadi dosen itu juga belajar ya, bagaimana bisa mengukur kecepatan dia dalam mengajar dan mengukur pemahaman mahasiswa. Tips belajar untuk tipe 7. Yang pertama, temukan cara untuk tetap fokus jika kuliah berlangsung lambat dan membosankan. Yang kedua, terus berbagi energi yang positif. Yang ketiga, berikan perhatian juga kepada orang yang belajar dengan cara yang berbeda. Because belum tentu ya, kamu punya cara belajar itu adalah yang the best. Jadi, ya hargailah bagaimana cara orang itu belajar. Yang keempat, satukan pemikiran yang tercerai-berai. Pertahankan cara kamu mengorganisir meski tidak terlihat ideal di masyarakat. Yang kelima, belajar berkata tidak untuk pekerjaan yang terlalu banyak. Anda baik hati, tapi baik hati itu juga ada batasnya. Ya, kalau ikhlas itu nggak ada batasnya. Tapi kalau kebaikan hati itu bisa jadi ada batasnya ya. Kamu harus punya waktu lah untuk diri kamu sendiri. Kamu harus menyayangi diri kamu sendiri. Yang keenam, temukan proyek yang dapat membantu pemikiranmu maju ke depan dan membangun komunitas. Ya, ini adalah untuk tipe 7. Tipe 8, mari kita lihat bersama-sama. Tipe 8 ala Donald Duck. Orangnya selalu siap berdebat, berkembang dalam suasana kelas yang berpartisipasi aktif. Jadi kalau dosennya yang nerangin terus gitu ya bisa bosan dia. Makanya kan ada presentasi, ada diskusi, ada studi kasus. Nah, itu untuk memfasilitasi orang dengan tipe belajar yang berbeda. Salah satunya adalah tipe 8. Kolaborasi dan ide bermunculan dalam kepribadian yang umumnya ekstrovert. Motivasi yang terbaik adalah ditantang dalam tugas kuliah. Semakin sulit ya semakin tertantang. Selalu menantang aturan dan menemukan celah dari batasan-batasan yang ada. Mari kita lihat ya, tips untuk tipe 8. Tips yang pertama, saat bekerja dalam kelompok, usahakan untuk tidak mengambil alih kontrol dalam kelompok. Jadi pemimpin, bukan bos. Jadi bos itu gampang. Dengan jabatan Anda bisa jadi bos. Tapi tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Pemimpin atau leader itu mengajar atau diikuti itu berdasarkan perilakunya. Ya. Kita menjadi follower yang baik apabila kita punya pemimpin yang baik. Kalau Anda bos, Anda cuma perintah-perintah aja. Anda tidak bekerja. Anda tidak melihat anak buah Anda. Oke, jadi tipe 8 perlu belajar bagaimana memimpin yang baik. Yang kedua, selalu terlibat dalam diskusi mendalam dan proyek besar sebagai cara yang terbaik. Yang ketiga, ingat perbedaan antara opini dan fakta. Dan yang terakhir, saat melindungi orang lain, ingat untuk memikirkan diri sendiri. Ya, ini adalah tips-tips belajar untuk tipe 8. Mari kita lanjutkan. Terakhir adalah Enneagram untuk tipe 9. Tipe 9 itu orangnya adalah seperti Opa ya, kalau di Upin Ipin. Orangnya adalah pembelajar dalam hal gambaran besar, suka meletakkan setiap topik kecil yang dipelajari dalam suatu gambaran besar, dan melihat bagaimana setiap topik itu sesuai dan berkaitan satu sama lain. Kesulitan merencanakan dan memprioritaskan pekerjaan sekolah, seringkali tugas dikerjakan di menit terakhir. Belajar berkelompok baik untuk tipe ini dengan syarat semua orang bekerja sama dan harmonis. Kalau tadi ya, di dalam kelompok tipe 9, ada tipe 8, tadi yang suka konfrontasi, ya heboh gitu ya. Dia nggak happy di situ. Pokoknya jangan bertengkar aja lah ya, pokoknya damai aja lah. Itulah tipe 9 ya. Tips belajar untuk tipe 9. Yang pertama, berusaha mencatat dengan baik kapan tugas jatuh tempo sehingga tidak diselesaikan dalam menit-menit terakhir.
Yang kedua, beri waktu untuk belajar mandiri untuk hasil yang terbaik. Yang ketiga, coba belajar secara langsung atau hands-on, meskipun tidak diminta. Karena Anda lebih suka ya langsung belajar memegang nyata yang terlihat. Ya nggak apa-apa ya, Anda boleh untuk mencari sumber-sumber belajar yang bisa langsung dikerjakan. Kalau belajar konseling ya langsung terapkan bagaimana cara memberikan konseling dari orang-orang terdekat Anda. Yang keempat, gunakan relasi yang luas untuk minta bantuan terkait materi atau tugas kuliah. Kalau Anda nggak ngerti, Anda tak paham, ya, silahkan Anda untuk bertanya. Bertanya itu bisa ke dosen atau bertanya ke temanmu yang lebih paham. Dan itu nggak masalah kok, orang itu pasti mau untuk membantu untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau memang teman kamu dimintai bantuan itu tidak mau, ya anda tidak perlu kecewa atau menyalahkan diri sendiri, tidak perlu ya. Kalau memang dia nggak mau, pasti ada temanmu yang lain yang mau untuk membantu kamu. Karena kamu lihat sendiri kan, Enneagram itu menggambarkan betapa orang itu punya sifat atau karakter yang berbeda-beda. Cetakan dasarnya itu beda-beda, ya it's okay. Tapi orang baik itu nggak habis kok. Pasti ada orang yang mau bantu kamu untuk belajar. Jadi nggak masalah, tanyakan saja. Yang terakhir, bangun hubungan yang baik dengan dosen kamu. Ya, kalau memang kamu perlu dukungan lebih, bilang. Anda bisa konsultasi, Anda bisa tanya. Tidak akan Anda dimarah ya, tidak mungkin ya seseorang yang menunjukkan effort lebih dalam belajar itu justru kita hambat, justru kita dukung ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Oke, teman-teman, inilah penjelasan mengenai tipe belajar dari tipe 1 sampai tipe 9 Enneagram. Kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan. Bagaimana cara tanyanya? Anda bisa kirim komentar di masing-masing video Enneagram yang ada di YouTube Farmasi Klinik UKWMS. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ini dan sampai jumpa di acara yang lain. Bye-bye.